Kebetulan ini, Mas, ini kalau tidak salah saya ambil fotonya waktu pilkada. Jadi masih segar mukanya. Kalau sekarang sudah agak letih karena harus keliling. Kemudian yang atas itu pada saat pilkada kemarin bedanya putusan sengketa di MK pada masa COVID. Saya ingat betul ada kerumunan di depan gedung MK karena dilarang ada social distancing. Itu sampai damkar-damkarnya itu pemadam kebakaran semprot air, tidak boleh berkumpul. Tapi nanti kayaknya nggak apa-apa lah berkumpul. Kecuali damkar yang tadi disebut sama Pak Ketua Yayasan dari Depok. Nah itu banyak di sini katanya dalam kejadian yang baik. Nah bedanya untuk pilkada kita diberi waktu MK itu menyelesaikan semua sengketa yang masuk 45 hari. Tadi disampaikan oleh Pak Afif bahwa dulu pilkada kita sepertiga wilayah, maka sebelumnya itu satu-satu. Sepertiga wilayah di tahun 2021 MK menyelesaikan itu diberi waktu 45 hari. Sekarang satu Indonesia alhamdulillah 45 hari juga. Jadi ada tambahan beban, mungkin perkaranya jumlahnya bertambah, nanti saya berikan statistiknya berapa. Dan untuk pengajuan permohonan itu 3 hari. Nah 3 hari itulah masa-masa kritis bagi mereka yang ingin menggugat hasil yang ditetapkan oleh KPU. Hanya punya waktu 3 hari. Nah, biasanya ramai di hari-hari terakhir. Ini sudah diamak dan sudah disiapkan. Next. Sedikit sekilas. Lalu sidangnya seperti apa? Misalnya nanti Iblang mau nonton sidang, sebenarnya nggak perlu datang kalau MK. Tapi kalau mau merasakan suasana kebatinan sidang seperti apa, bisa datang. Tapi kalau sengketa pemilu, sengketa pilkada, itu ruang sidang sudah penuh oleh tim sukses atau saksi, ahli dan timnya masing-masing. Jadi bisa ditonton langsung live streaming. Karena sidang di MK, apapun sidangnya, jadi sidangnya mau jam berapa itu selalu live streaming lewat kanal YouTube Mahkamah Konstitusi. Uniknya ini kan banyak Gen Z, Gen Alpha, itu YouTube MK dan silver button. Saya heran, kok banyak yang mau subscribe hanya untuk nonton sidang. Padahal gak ada AdSense-nya. Coba ada AdSense-nya. Lumayan tuh. Walaupun gak pernah ya, sampaikan please share dan subscribe. Tapi tetap sidang itu jalan terus. Kenapa? Karena kebutuhan. Kita sekarang sudah ada di digital era. Mereka tidak perlu data, maka sidangnya itu bisa lewat Zoom. Nah sidangnya, hakimnya hanya 9. Sedangkan perkaranya itu banyak sekali. Maka dibagi menjadi 3 panel. Katakanlah di sebelah kanan ini, ya panel 1 3 orang hakim, di tengah ini 3 orang hakim, lalu di sebelah kiri 3 orang hakim. Ruang sidangnya ada 3. Paralel, berjalan beriringan. Sidang pertama langsung cepat. Apa sih yang diminta sama pemohon? Apa sih pelanggarannya? Apa sih dalil-dalilnya? Argumentasinya apa? Buktinya mana? Lalu kemudian nanti KPU, Bawaslu dan juga pihak terkait yang menang pasangan calon sidang berikut beri kesempatan. Ada jawaban, ada bantahan, lalu ada bukti counter evidence. Diputus, yang bisa cepat diputus langsung diputus. Yang harus pembuktian lebih lanjut kita lanjutkan sampai nanti putusan saksi ahli yang dihadirkan. Nah ini adalah proses singkat bagaimana kita memahami nanti kalau ada sengketa masuk ke Mahkamah Konstitusi. Next. Sebagai gambaran, lagi-lagi ini hanya sepertiga kurang lebih ya wilayah Indonesia. Kita catat detil di tahun 2021 itu dalil-dalil yang sering diajukan ke MK. Artinya apa sih yang jadi masalah? Soal ada pengurangan suara, ada penggelembungan suara pada saat rekapitulasi yang menguntungkan pihak tertentu merugikan si pasangan calon kepala daerah. Ada soal administrasi masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi. Soal daftar pemilih, dan itu kemudian data-datanya dianggap tidak valid. Sampai pelanggaran etik pun yang mungkin seharusnya sudah selesai masuk lagi ke MK. Terstruktur sistematik masif, jadi dalil juga dalam sengketa-sengketa di pilkada. Soal netralitas, ASN, TNI Polri, saya kebetulan lagi mengikuti semacam pelatihan kepemimpinan nasional. Banyak kemudian rekan-rekan saya dari daerah, kepala dinas ini tidak bicara pilkada soalnya.
itu selalu khawatir menjelang pilkada. Kenapa? Ketika incumbent atau orang-orang yang dikenalnya itu maju, maka ASN akan ikut tertarik, maksudnya ditarik dan terlibat dalam politik praktis. Kalau enggak, ya kalau ketika dia menang, dia akan kemudian digeser kiri ke kanan dan seterusnya. Itu banyak sekali. Soal politik uang, penyalahan program bansos, intimidasi, mobilisasi, bahkan sampai dengan urusan pidana dan penyalahgunaan kewenangan ada, dan itu yang disampaikan dalam sidang-sidang di MK. Bawaslu sendiri punya indeks kerawanan sengketa, biasanya diupdate nanti setiap menjelang pilkada ataupun kami pun juga punya di MK. Ini langganan datang ke MK. Nah, misalnya daerah Madura, itu pasti ada salah satu kabupaten masuk nanti. Tapi kalau tidak, ya kan syukur alhamdulillah, berarti tidak ada terlalu bermasalah. Berikutnya, nah ini perbandingan statistik. Dari jumlah pilkada 2016 ada 269 yang masuk ke MK 152. Tapi dibayangkan yang dikabulkan hanya sedikit. Begitu juga di 2017, 2018 kan setiap tahun dulu. Nanti kita polanya 5 tahun sekali. Tapi mengapa di 2020 kok tiba-tiba banyak 19? Nah ini soal hukum acara saja. Ya, mudah-mudahan kalau di Islam itu ada nanti mata kuliah sudah ada atau belum itu tentang acara Mahkamah Konstitusi. Bahkan kalau perlu di-upgrade lagi beberapa kampus dia punya praktik peradilan konstitusi. Nah, tadi Mas Habib menyampaikan soal larangan kampanye di kampus atau di tempat pendidikan. Hari ini masih proses di MK, ada mahasiswa yang judicial review ketentuan tersebut untuk pilkada. Ini mahasiswa tanpa didampingi oleh kuasa hukum manapun. Mereka mempraktikkan apa yang dipelajari di kelas langsung menjadi pemohon. Dan ini bukan satu dua kali teman-teman adik-adik mahasiswa. Kalau pernah dengar ada undang-undang MD3 itu terkait dengan imunitas anggota DPR, itu dijudicial review oleh mereka. Undang-undang BHP dijudicial review oleh mahasiswa. Sehingga apa trennya? Mahasiswa itu perjuangan bukan lagi sekedar di lapangan, tapi di ruang persidangan. Bukan di persidangan, tapi di ruang persidangan. Dan itu terbukti. Beberapa dikabulkan, bahkan ada yang cukup berani menguji undang-undang terorisme, Mas Redi. Nah, itu kemudian katanya ya banyak lah rekor-rekornya. Nah ini konteks statistik. Next. Lalu apa yang diputus oleh MK? Biasanya yang diputus oleh MK itu kalau ada yang dikabulkan atau terbukti tidak langsung otomatis ya si pemohon jadi kepala daerah, tidak. Biasanya kita mengenal istilah PS2 kalau tidak langsung diputus berapa jumlah yang benar. PS2 itu ada yang namanya penghitungan suara ulang. Kalau masalahnya adalah soal rekapitulasi, soal salah hitung, itu diberitakan terulang di RPS. Tapi kalau masalahnya bukan soal kuantitatif, tapi bisa kualitatif, ini PS-nya pemungutan suara ulang. Dan totalnya lumayan cukup banyak juga. Ya. Kalau kemarin pemilu legislatif itu ada 44 yang kemudian diberitakan PS. Bahkan ada juga yang kemudian sampai didiskualifikasi. Artinya, walaupun sudah dinyatakan menang, kemudian didiskualifikasi karena apa? Tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Nah ini yang menjadi banyak pertanyaan. MK kan katanya hanya memeriksa hasil, berarti hitungan angka saja dong. Sebenarnya ini sudah berulang kali disampaikan. Bahkan kalau kemarin mendengar sidang-sidang dan putusan Pilpres, kan ada dua pendapat. MK tidak boleh masuk sampai di luar ranah angka-angka. Itu sama saja. Banyak orang mengatakan ini MK mau seperti MK-nya mahkamah kalkulator. Padahal bukan dari situ. Untuk apa diberikan kewenangan ke MK yang mengawal konstitusi kalau hanya hitungan angka? Dan itu sejak 2004 bahkan 2009 sampai dengan pilkada itu sudah lama bergeser. Dan ada putusan-putusan yang tidak hanya sekedar menghitung angka. Sehingga nanti saya jelaskan ke satu poin. Ada satu poin yang cukup penting ya. Next slide berikutnya. Izin mengingatkan Pak Haris sedikit lagi waktunya habis. Hanya ada di pilkada. Tidak ada di pilpres, tidak ada di pileg. Soal ambang batas mengajukan permohonan. Ada caranya. Kalau terlalu jauh, itu dianggap tidak boleh masuk ke MK. Kalaupun masuk, itu tidak boleh diperiksa.
menurut aturan undang-undang. Tetapi kalau ini yang dipegang sekedar ketentuan kalkulatif, maka yang namanya mewujudkan keadilan pemilu substantif tidak akan tercapai. Ya orang mendingan bikin pelanggaran, bikin kesalahan, kecurangan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, biar selisihnya jauh dan tidak bisa diperiksa MK. Itu sudah disadari, sehingga apa? Yang ini kemudian dikesampingkan atau ditunda sehingga dibuktikan dulu kalau memang terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, saya coba saja kasih contoh-contoh. Next, ini yang dalam pilkada yang lalu mungkin bisa jadi perhatian kalau ada yang mendengarkan. Provinsi Kalimantan Selatan diputus bulan, Provinsi Jambi, Kabupaten Bogor Kidul, ini kaitannya pencalonan soal persyarat pidana. Nabire, ini juga agak menarik, DPT-nya jumlahnya lebih besar dibanding jumlah penduduknya. Yang bisa memilih lebih banyak dari jumlah penduduk. Akhirnya diulang satu kabupaten. Morowali Utara, next. Kemudian Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Teluk Pondama, Yalimo, ini sampai 3 kali ulangnya. Kemudian ada Labuan Batu Selatan, next. Halmahera Utara, hati-hati soal pemekaran, biasanya nanti administratifnya ketinggalan. Kabupaten Pali, Mandalika Natal, Sekadau, Banjarmasin, berikutnya. Dan yang agak menarik Sampurna Jua, saya khusus. Nah ini ada dulu perbedaan tafsir. KPU saya tahu betul posisinya. Orang mau mendaftar kan syaratnya ya, KTP-nya ada. Ternyata bupati terpilihnya itu punya paspor Amerika Serikat, tapi dia punya paspor atau punya data KTP Indonesia. Isu itu udah pengadministrasian, sehingga sampai harus berkirim surat ke kedutaan Amerika dan dikatakan di situ, the embassy can confirm the ministry and the supervisor election bahwa si A benar adalah warga negara Amerika. Nah ini yang sidang nih, Mas Afif. Saya ingat betul waktu itu. Dan nggak ada yang mau menyelesaikan ini. Ini sudah lewat waktu untuk mengajukan ke MK. Tapi kalau ini kemudian diteruskan, kita akan punya dalam sejarah bupati yang berkewarganegaraan ganda, dan itu sebenarnya tidak bisa. Nah ini contoh lah. Artinya tidak hanya sekedar hitungan angka. Dan terakhir next, beberapa catatan. Satu, DPT tetap harus diperhatikan, terutama pemekaran wilayah. Kemudian ada sistem noken, karena sudah ditentukan hanya wilayah tertentu saja yang punya sistem noken di daerah Papua. Kalau yang sudah berpindah tidak boleh dengan noken. Noken apa sih? Noken itu pemilihan. Kalau saya kepala suku, teman-teman mahasiswa ini warga, kita sepakati saja ya, pilih A atau B. Ya pilih A, ya udah. Saya hitung 200 orang, saya berikan suaranya 201 kepada kita. Sistem noken. Kemudian hak pilih, soal profesionalitas, pengawasan sampai verifikasi syarat pencalonan. Nah saya akhiri, saya terakhir, intinya apa? Kita perlu bersinergi, baik itu penyelenggara pemilu, teman-teman kampus, akademisi, civil society, masyarakat madani, ya. Dan kita harus bisa kemudian kalau ada hal-hal yang berpotensi melanggar diselesaikan di awal, sehingga tidak semuanya kemudian masuk ke MK. Meskipun sudah diselesaikan, ya namanya mau coba, itu tetap saja akan banyak. Di MK akan menerima karena itu hak konstitusional mereka. Dan MK berbeda pada keadilan substantif tanpa menyampaikan keadilan prosedural. Kalau memang diputus, bisa saja diberitakan itu ulang, pungut ulang, atau bahkan sampai diskualifikasi. Nah itu sudah hal yang wajar. Mungkin itu saja, nanti bisa dalam cerita jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, persilakan yaitu mahasiswa dan alumni STIH Ibra.